du'a ila khairi da'bati wa sublahu faqad akhadha bi qadrin wafirin min Rasulillah. Kita ngambil dakwah kepada Rasulullah, ya. Karena itu kita ngambil warisan dari Rasulullah. Yang jadi permasalahan, dakwanya kemana? Untuk kita. Enggak jauh-jauh. Yang paling dekat al-qarib, yaitu keluarga kita. Jangan nasihatin orang lain. Keluarga kita dulu. Pertama kita nasihatin istri kita. Ini yang paling pokok. Nabi itu dakwahnya kepada Siti Khadijah Al-Kubra. Pertama, Siti Khadijah Al-Kubra itu dinasihatin Nabi, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Siti Aisyah pun dinasihatin kepada Nabi, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu, jangan begini. Akhirnya setelah Nabi wafat, Siti Aisyah merupakan perawi hadis yang paling banyak. Itu dari apa? Karena dia Rasulullah pertama kali untuk dakwah itu kepada keluarganya. Nah, bagaimana supaya keluarga kita baik? Pertama-tama bisa nggak kita naklukin diri kita? Kalau kita bisa naklukin diri kita, nah itu yang pertama kali kita taklukkan dengan nasihat-nasihat kita. Dia ngikutin apa yang kita omongkan berdasarkan kitabullah wa sunnatur Rasulullah, maka disitulah kemenangan kita nanti di akhir. Tapi jangan istilah nasihat, lu harus pakai cadar, harus begini, harus begini. Entar dulu, untuk pelan-pelan aja dulu. Perempuan kalau kenceng, kita kekencengan nih, ya dia lebih kenceng lagi dari kita. Kalau perempuan, makanya kita pelan-pelan sama mereka. Jangan kita ngomel, ya sedikit banyak kita bentak juga. Jangan kita diemin aja. Iya mama, udah kita diomelin, didiem aja. Jangan. Dan begitu ya. Anak laki diomelin, didiem aja. Diam itu dalam pengertian untuk mengalah, nggak jadi masalah. Tapi kalau diem pertama kali, kalau dia udah adem, baru kita nasihatin. Kalau udah adem. Tapi kalau dia lagi tinggi, jangan kita nasihatin, percuma. Lebih baik kita diam. Ini pengalaman kita dan pengalaman guru-guru kita begitu. Kayak kita akhir-akhir ini, Haji Abdullah Syafi'i diomelin begini. Jangan jauh-jauh, ya. Seorang yang sangat soleh, Umar bin Khattab, gimana? Ya, seorang Umar bin Khattab habis perang Uhud, dia datang ke rumahnya, istrinya terus ngoceh, ya dari pagi sampai sore. Umar diam, ya itu Umar bin Khattab. Coba kalau kita pulang kerja, ini kita ngoceh aja, ini bacok orang gitu. Ini kan masalah juga. Yang seperti ini gimana? Yang seperti ini enggak, kita harus ngikutin orang-orang yang soleh, salafus soleh. Salafus soleh itu kalau umpamanya bininya lagi ngoceh, dia diem. Tapi kalau udah berhenti, udah lama, baru dipanggil. Sini, nasihatin pelan-pelan. Udah dinasihatin pelan-pelan gitu, baru dia bisa masuk. Bukan pada saat dia marah, emosi kita nasihatin. Jangan, intinya yang salah. Ya, intinya Jangan mau pengen jadi mama bacok ya. Modal bacok ya. Gimana kondisinya ketika kita bersama istri kita, ya kan? Nah itu kalau lagi berantem, lagi perang, salah satunya harus ngalah. Itu yang paling bagus di rumah tangga. Itu di situ ada mawaddah sebenarnya. Dan tidak ketika dia lagi marah ikut emosi juga. Waduh, ungkit-ungkit. Akhirnya pas ungkit-ungkit melebar. Setelah melebar, hancurlah. Begitu. Maka diemin dulu. Salah satu ketika digoceh, kita dengerin. Nah giliran kita goceh, dia ngoceh juga. Nah kita lebih baik diam juga. Ya, jangan diterusin.
Sebab dia juga capek juga mungkin, kan gitu. Dia kagak, dia ngoceh ikut ngoceh juga, ngoceh lagi dia, udah tambah seru. Gitu ya. Itu salah satu yang pernah kita pelajari ilmunya. Ya bertahun-tahun punya anak udah ada hasil kan gitu. Masa harus tidak mau ngalah sama istri? Salah juga itu, ya kan? Harus ngalah sama istri. Kenapa? Udah ada hasil, ya. Bobotnya ada 1, 2, 3 ya, 3 ya, 1, 2 kan gitu. 1, 2, 3, 4, 5 kan gitu. Ada bobot masing-masing. Nah ini kan harus kita tahu. Apalagi ya udah ada yang nikah, udah kakek-kakek dia. Ya kan? Ini kita ngerti, pahamin istri kita. Jangan kita diemin aja begitu. Nah ketika dia sudah tua, udah merasa tua, baru kita ajarkan. Udah ngaji dah. Kalau nggak bisa ngaji, nah, dalam kehidupan dia dengan ngaji, walaupun dia dengan, kita dukung moral. Jangan kita diemin. Dia nggak ngaji nggak gimana? Kita tanya. Itu perhatian suami kepada istri. Nah ketika istrinya nggak ngaji, dia malah diemin aja. Nah, biarin lah, kan gitu. Jangan. Kita tanya, nggak ngaji mah. Itu efek seorang wanita adanya di perhatian suami. Walaupun dia nggak makan, istilahnya ya, makan cuma pakai garam, tapi perhatian suami itu ada. Insya Allah selamat sampai kakek-kakek. Kebanyakan nggak begitu. Ya, mau menang sendiri, karena mau menang sendiri secara otomatis diri kita penuh dengan ego. Untuk saya dari duit, lu ada di rumah, nggak seimbang, itu rumah tangga. Mahliga rumah tangga itu nggak satu aja, kompinya dia, ya, komandannya ente. Ketika komandannya itu menyeru untuk perang, kompinya ngikut perang. Ketika itu nahkodanya mau belokin ke kiri, dia juga ngikut ke kiri, nggak mungkin dia ke kanan. Siapa yang mau bawa dia? Nggak ada. Dulu masih gadis, ya, betul nggak? Masih gadis, banyak orang kejar. Nah kalau udah seperti itu, siapa lagi yang mau kejar? Tidak ada. Makanya itu istri itu kelemahannya di mana? Kelemahan ya seperti Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa. Kenapa kok terjadi Siti Hawa minta kepada Nabi Allah Adam, kemudian diambilin? Itu karena apa? Cintanya Nabi Allah Adam kepada Siti Hawa, bukan karena pelanggaran. Kalau Nabi Allah Adam itu melanggar, tidak. Itu bukan pelanggaran, itu cintanya seorang manusia kepada seorang wanita. Disitulah ketika cintanya itu ada, maka basisnya ada di suami, mau melanggar atau tidak, ya kan? Nah pertama yang dilanggar istrinya, tapi didukung sama dia, kan minta ambilin, hipotek, kan gitu ya. Itu ngerengek terus. Laki-laki mana kalau istrinya sudah ngerengek tidak makasih kok. Ya, pasti kalau umpamanya apa, pala buat kaki buat pala, pasti akan di. Nabiyullah ada sebagai moyang kita, sama kayak kita. Ya, dikit aja dah, dikit aja. Padahal tuh dikit aja tuh pelanggaran. Dia nggak ngeh, dikit aja tuh pelanggaran, dikit aja. Kang, itu ambil dikit aja, nggak banyak-banyak kok. Masa kita cobain aja nggak boleh? Oh iya benar juga ya, udah dikit aja deh diambil. Padahal itu perintah wajib minal wujud untuk seorang nabi. Gitu. Itu bukan karena menentang kehendak Allah, bukan. Tetapi karena cintanya Nabi Allah Adam kepada Siti Hawa. Karena cinta begitu, maka cinta dibutakan. Orang yang cinta jangan dinasihati, gak bakalan masuk. Orang lagi cinta,
anak kita nanti nih bakal punya anak ya, jadi ini dulu lagi cinta, kecenatan nggak bakal bisa masuk. Caranya gimana? Kerahkan. Kalau pulang malam, stop dulu. Ya, pulang malam kemana? Kan begitu. Karena sekarang, zaman sekarang loh, lebih edan dari zaman kita dulu kan begitu. Dia nggak ngerti. Tapi ketika kan orang kalau udah melanggar sesuatu, dongoknya jadi. Betul nggak? Pas udah melanggar nih, lihat kalau bikin dongoknya kan gitu. Ya, kalau belum melanggar, wah besit bang. Pas udah salah, udah diem. Kesian kita ngeliatnya. Emang begitu. Itu pelanggaran. Bagaimana kita menghukumi? Nah, kita menghukumi dari sebelum terjadi, kita menasihati mereka. Nah, di sinilah patokannya. Faman ja'alat du'a, siapa saja yang berdakwah ilal khair, kepada kebaikan untuk anak istri kita. Itu pertama kali ini. Nah, asbabun nuzulnya ini kepada Nabi Muhammad nih, ya, kepada kaumnya Nabi Muhammad pada saat itu. Kaum Nabi Muhammad itu musyrik semua. Akhirnya dihimpun oleh Nabi Muhammad. Pertama keluarganya dulu diambil. Nah, keluarganya diambil, dinasehatin oleh Nabi Muhammad. Ternyata berhasil. Akhirnya menyebar kepada masyarakat masyarakat Mekah. Ketika masyarakat Mekah sudah kuat, akhirnya didirikanlah majelis namanya Darul Arqam. Nah, Darul Arqam itu hanya 10 orang. Asyarah. Orangnya cuma 10. Sahabat senior yang masuk surga 10. Di Darul Arqam itulah yang masuk surga. Karena mereka teguh-teguh iman. Nah, saya pengen seperti itu. Di sini jadi Darul Arqam. Karena apa? Enggak banyak, tapi bisa meliputi, paham tentang agama, paham tentang akhlak dan lain sebagainya. Makanya ketika TNI ya, ada TNI. Nah, kalau TNI itu ada, nah waktu itu ada seorang kiai, kalau nggak salah, seorang kiai yang ini gimana gitu ya, itu belajar kiai itu kan ada dalam agama yang menyatakan bahwa adab lebih tinggi dari ilmu. Adab lebih tinggi dari ilmu. Kemudian diterapkan oleh TNI, adab lebih tinggi daripada ilmu. Pertama adab dulu. Nah, tentang adab, tentang istilah kepolisian, TNI. Makanya ketika ada bintang 2, bintang 1 harus siap jenderal. Itu dari mana? Dari ajaran Islam. Cuma ada di Indonesia. Di luar negeri kagak. Mereka pada sombong dengan atasannya. Sama atasannya duduk di meja. Di Indonesia hancur. Karena diajarkan masalah yang berhubungan dengan adab tadi. Makanya ketika orang ngomong, kemudian ada yang pangkatnya rendah, diajak ngomong sama jenderal, kamu ntar pergi ke sana. Siap jenderal. Itu kenapa? Itu sama dengan santri. Cuma kalau mereka siap begini, santri cium. Ya, itu dari ajaran Islam. TNI itu. Karena apa? Pertama kali dengar itu pimpinannya belajar sama seorang kiai. Ketika dia belajar sama seorang kiai, nanti nanya, ya kiai gimana caranya nih biar TNI bisa mengikuti periode ini. Dijawab, TNI bisa seperti ini, nanti insya Allah ya kamu terapkan adabnya dulu kepada yang lebih tua. Tuh, akal ilmu ke TNI-an dan juga ke kepolisian. Begitu. Nah, di Islam ada ya ada itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Setelah kita belajar adab, bagaimana bangun tidur, pas bangun tidur harus bersihin, kemudian harus rapi dan lain sebagainya. Kemudian dia yang Kristen, cara Kristen dia sholatnya, yang Islam cara Islam dia sholatnya, ibadahnya. Setelah itu langsung ya mereka pun
berpencar untuk mencari tentang ilmu-ilmu TNI, baru ilmunya masuk. Kenapa TNI bisa kita tahu? Itulah orang-orang. Kalau di pesantren ada guru, dia diam dulu sampai guru lewat. Jadi kalau umpamanya dia diam begitu, kemudian kita nggak colek-colek, dia diam juga. Itu pesantren. Jadi pesantren itu diri dulu kalau umpamanya guru, dan nggak mantatin guru, nggak berani dia. Saya ngajar begini, ada anak santri yang mantatin saya. Umpamanya dia, saya mau keluar, dia nggak, jalannya mundur. Diajarkan begitu. Bukan, Ustaz saya iya, langsung begitu, mantatin saya, enggak. Dia jalannya mundur. Karena masih ada seorang duduk di situ. Itu kenapa? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah di sini dia, ya. Jadi kita ajarkan anak-anak kita dengan adab-adab seperti itu. Kita ajarkan ketika dicium tangan dengan kita, cium tangan jangan di jidat. Cium tangan di jidat, bapaknya. Cium tangan berarti kan di hidung, bukan di mulut, bukan. Cium tangan, nih hidung, tuh. Cium tangan. Kemudian setelah cium tangan seperti ini kita cium gini, selesai gitu. Jangan di jidat, jangan di pipi. Itu salah tuh orang sekarang. Didiemin aja sama bapaknya. Dicium tangan sama guru, di jidat. Mau kemana? Udah kadang-kadang di pipinya begitu. Itu nggak benar. Bapaknya yang lihat itu, ambil. Yang namanya cium tangan tuh. Ini tangan orang tua dicium sama hidung kita. Itu ya, ajarin ya. Begitu caranya. Ketika melihat anak kita nggak benar, cium tangannya, kita dikasih tahu, cium tangan, nih hidung, nih tangan, dicium begini. Jangan di mulut, jangan di dada. Gitu ya, paham ya? Nah, ini kan udah punya anak yang masih kecil-kecil semua. Itu masih bisa di kiri kanan kan. Tapi kalau yang udah tua-tua, nah itu yang repot. Ya, itu udah punya kebudayaan sendiri. Yang dilihat apa? Internet. Kan saya bilang kalau ilmu internet emang Twitter tuh. Kita nanya apa juga ada di situ di internet. Tapi yang tidak ada adalah kecerdasan hati. Kecerdasan pikiran, oke, internet bisa dilihat. Yang tidak dimiliki oleh internet adalah kecerdasan hati. Orang yang punya ilmu dia nggak akan sombong. Tapi karena di kecerdasan pikiran, rasio ilmu kecerdasan hati nggak ada, maka yang timbul adalah congkak. Orang yang punya ilmu maunya berdebat mulu. Tapi orang yang punya kecerdasan pikiran dan kecerdasan hati, insya Allah dia tidak akan berdebat ilmu dengan ilmu itu. Karena saya, ilmu itu adalah untuk diamalin, untuk diamalkan, bukan untuk didebat. Jadi orang sekarang seperti itu, ilmu itu harus didebat. Oh nggak boleh begini, wah paling pintar. Enggak, itu enggak ada. Ya. Ilmu itu nanti dipertanggungjawabkan. Kan dia bilang, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Ketika cahaya itu ada di diri kita, maka yang dipertanggungjawabkan itu cahaya kita. Di akhirat akan ditanya sama Allah, ini ilmunya dari mana? Kan begitu. Nah ilmu kita tuh peroleh dari mana? Makanya ilmu tersebut, ilmu yang kita peroleh itu ada landasannya. Seperti tadi saya bilang, saya nih ya dari perguruan Islam At-Tahiriyah ya. Kemudian dari At-Tahiriyah itu ada Kiai Haji Tauhid Rahili. Dari Kiai Haji Tauhid Rahili ada namanya gurunya namanya Kiai Haji Mircot, Marzuki Mircot, Al-Marzukiyah ya. Kiai Haji Marzuki Mircot. Dari Kiai Haji Marzuki Mircot itu ada namanya Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura. Nah tuh
ke sana tuh landasannya. Ketika Khalil Bangkalan Madura, nanti ada lagi namanya Syekh Ibrahim Satok. Nah, Syekh Ibrahim Satok itu siapa? Ada di Mekah. Ya, dia petugas di Masjidil Haram. Ya, istilahnya apa? Dia adalah guru besar seluruh ulama-ulama di Masjidil Haram. Nah, pada saat itu, tahun berapa tuh? Tahun 1700-an. Gitu ya. Kemudian dari saya Ibrahim Satok ini muncul lagi namanya Kiai Haji Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Dari Kiai Haji Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani masuk lagi ke Padang. Namanya Kiai Haji atau Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Gurunya tuh. Ya. Terus masuk lagi ke atas Syekh Jaini Dahlan. Dari Syekh Jaini Dahlan naik lagi ke atas Ibnu Hajar Al-Haytami. Naik lagi ke atas Ibnu Hajar Al-Asqalani. Naik lagi ke atas Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali. Naik lagi ke atas. Kemudian di situ ada namanya Syekh Al-Wajid Al-Ibrahimiyah. Kemudian naik lagi ke atas sampai ke atas. Kemudian ada namanya dibagi dua, ya, dibagi dua. Setelah dibagi dua itu namanya Syekh Al-Haramain. Nah, Syekh Al-Haramain ini ada jurusan Wasil bin Atok. Nanti dari Wasil bin Atok ini akan ada namanya ilmu kalam. Ya, Wasil bin Atok. Dari Wasil, Syekh Wasil bin Atok itu ilmu kalam. Naik lagi ke atas, maka ketemu kepada Muhammad Al-Imam Muhammad bin Ali, Sayyidina Ali. Ya, naik lagi ke atas kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Naik lagi ke atas kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik lagi ke atas, ya, kepada Jibril Alaihissalam. Naik lagi ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Al-Haramain tadi itu ke Wasil bin Atok. Nah, dari Al-Haramain juga masuk kepada imam yang lain, langsung ke imam yang 4. Nah, ke imam yang 4 ini jurusannya kemana? Langsung ke Syekh Hasan Al-Basri. Dari Syekh Hasan Al-Basri naik lagi 2 guru, ya. Yang satu Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang satu Siti Aisyah radhiyallahu an. Nah, naik lagi ke atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat Jibril dan Allah. Dari guru-guru kita, dari atas ini. Ya, itu bagaimana orang-orang yang lain sama kondisi. Nah, itu baru satu, namanya tobakot awal. Ada berapa? 10 tobakot. Tobakot awal, tobakot sani, sampai tobakot asyir. Itu guru-guru kita. Nggak mudah kita punya guru. Insya Allah. Ya, itu baru satu. Kiai Haji Tahir Rayu. Belum lagi Kiai Haji Safi Hadami. Itu 10 tobakot juga. Kemudian belum lagi nanti kiai-kiai yang lain yang saya pernah kunjungi, itu 10 tobakot juga. Ilmu-ilmu bagaimana? Ya kan? Kita harus punya detail ilmu itu, karena di sini dibilang kul hadhihi sabili, inilah jalanku, kata Nabi. Nah, jalanku di mana? Jalanku yang sesuai dengan syarat tadi. Kalau nggak sesuai dengan sanad tadi, dia belajar ilmu tanpa adanya guru-guru yang nyambung ke atas. Ilmu ini ditafsirkan melalui otaknya, itu yang nggak boleh, jadi rancu. Masuk dari agama begini, yang diperoleh dari guru-gurunya itu seperti ini. Nah, kita pakai otak kita, ini nggak pas nih, ini harus sesuai begini. Nggak bisa dong. Itu ilmu agama ada yang mantek. Yang mantepnya di mana? Di Rasulullah. Itu estafet, ilmu itu estafet dari guru sampai ke kita.
diajarin satu-satu. Itu aja kita punya 10 tobakot. Nah 10 tobakot itulah yang harus dipelajari. Belum lagi Kiai Haji yang masih hidup nih, Muftadi. Dia bukan 10 tobakot lagi, dia ada 170 tobakot. Secara garis besarannya ada. Tuh. Itu nggak sembarangan kita punya guru. Artinya untuk belajar ilmu agama seperti ini tidak boleh sembarangan. Kita langsung kepada orang-orang tertentu yang dia hebat begini. Bukan hebatnya, kita ngamalin. Gitu ya. Ini yang salah, yang harus kita tahu, kita amalin. Ini kan amalan ini harus bertanggung jawab. Lihat, kul hadhihi sabili. Ingatlah, inilah jalanku, kata Rasulullah. Nah jalanku siapa? Yang diikuti oleh orang-orang banyak. Dan juga itu punya guru-gurunya. Itulah jalan Rasulullah. Kan gitu. Ad'u ilallahi. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin, ya kan? Atas hujah yang kuat. Ana wa manit taba'ani. Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Siapa tuh? Saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Itu yang tadi saya bilang. Susunannya seperti itu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, karena banyak orang yang menserikatkan Allah dengan segala sesuatu. Ya kan? Serikat kepada Allah apa aja? Satu, kita kalau lagi sholat, nih himpunan ulama nih, Allahu Akbar. Pada saat iyyaka na'budu kita harus konsentrasi penuh. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Ingetin buru-buru tuh. Jangan sampai ketika kita lagi iyyaka na'budu, kita ingetin kunci, kita ingetin lagi diomelin sama pimpinan, kita ingetin ya sesuatu yang bersifat materi, uang. Duduk kita mana ya? Ya diambil orang dah. Nah itu kapnya itu kan kamu. Ya Allah hanya kepada Engkau lah. Kan seharusnya begitu. Tapi karena diingetin uang hanya kepada Engkau lah. Ya wahai duit aku sembah. Nah, repot kan? Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku sembah. Nah tiba-tiba diingetin iyyaka na'budu, tiba-tiba diingetin apa? Duit. Hanya kepada duitlah aku menyembah. Maka ketika kata Imam Al-Ghazali, ketika kalimat iyyaka na'budu, buru-buru kita himpun pikiran kita sekuat tenaga biar kita ucapkan kalimat hanya kepada Engkau lah ya Allah aku menyembah, dan hanya kepada Engkau lah nasta'in, kami meminta tolong. Bisa nggak begitu? Kalau lagi cepat itu ya, yang jadi bingung lagi cepat, buru-buru dipanggil sama pimpinan. Ya, alhamdulillah, wadhalin amin. Ya karena butuhnya kemana? Betul nggak, Iman? Benar. Nah, alhamdulillah. Kan gitu ya. Itu salah satu yang harus dimiliki. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan orang yang musyrik. Surat Yusuf ayat 108. Falam yakun cuglahu alaihi salatu wassalam, maka tidaklah Rasulullah suglahu sibuk. Ya kan? Falam yakun cuglahu alaihi salatu wassalam, maka tidaklah Rasulullah sibuk fi jami'i, pada seluruh awqatihi, waktu-waktunya, ghairat da'wati ilallah, kecuali ya dia berdakwah kepada Allah, biqaulihi, dengan perkataannya, wa fi'lihi, dan perbuatannya.
Jadi setiap waktu itu Rasulullah pasti akan berdakwah, baik dengan omongannya maupun dengan perbuatannya. Perbuatan Rasulullah gimana? Enggak berberita tentang perbuatannya itu. Ya, ada duit, ketika ada duit nyampar nggak diambil kalau bukan miliknya. Ada fakir miskin, kita kasih duit yang sekedar kita punya. Kemudian ada orang yang minta kita tolongin, walaupun itu sekedar kita mampu. Jadi setiap waktu tuh Rasulullah pasti berdakwah, ya kan? Berdakwah fi jami awqatihi, pada seluruh waktu-waktunya, ghairat da'wati ilallah, kecuali dia berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulihi, dengan ucapannya, wa fi'lihi, dengan perbuatannya. Itu ya, paham ya? Walidzalika, itulah ba'atsahullahu, yang Allah bangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya ba'atsahullah, Allah membangkitkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bidzalika amarahu, dan itulah kenapa Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama, katakanlah, umirtu an a'budallah, aku perintahkan kepada engkau, an a'budallah, untuk menyembah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu. Termasuk tadi bacaan tadi itu ya, karena dulu harus dikonsentrasikan. Jangan sampai kita menduakan Allah pada kalimat itu. Paham nggak nih? Paham nggak? Ya. Jadi ketika kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita upayakan untuk konsentrasi penuh. Ya, kalau dalam bahasa agama namanya khusyuk. Walaupun khusyuk sesaat, itu nggak bisa khusyuk kulluhum, khusyuk semuanya, ya, sesaat saja, ya. Lahzatan, kita sesaat untuk lahzatan apa? Sementara waktu, ya. Lahzatan, ya, maksudnya lahzatan, nggak abadan, nggak abidin. Boleh nggak? Ya, sedikit demi sedikit. Lahzatan itu sedikit demi sedikit. Seperti kita, Nabi Muhammad diturunkan Al-Quran sekaligus bukan? Sedikit. Namanya munajjaman. Munajjaman itu ya, angsur-angsur. Satu turun dihafalin, satu turun dihafalin, satu turun dihafalin. Kita pun begitu. Ya, kita pengen khusyuk dikit-dikit. Di kalimat mana nih yang kita pengen khusyukin? Nah, iyyaka, gitu kan. Iyyaka, buru-buru untuk konsentrasi semua, hilangin yang lain. Nah, tiba-tiba pada saat waladdallin, amin, kita ingat lagi. Nah, ketika mau baca surat Sabihi isma rabbikal a'la, ini lagi, buyar lagi. Itu gimana? Enggak apa, kita coba untuk menghimpun kekuatan kita. Jadi khusyuk itu tidak bisa kita gemeskan sekaligus, ya. Itu bertahap. Contohnya Sayyidina Ali pun bertahap, ya. Walaupun pada akhirnya dinikmati sendiri. Ketika sekujur tubuhnya di tanah, dia sholat Allahu Akbar. Ketika sholat, Sayyidina Ali sholatnya seperti patung, ya. Saking khusyuknya tidak bergerak. Nah, ketika itu dicabut sama sahabat, ya, ada sekujur tubuhnya panah tadi, pas sudah dicabut semua, selesai dia sholat 2 rakaat, pada saat itu kering.
Dan setelah itu selesai, maka Sayyidina Ali pun segera kembali. Itu manfaat sholat bagi sahabat. Maka dia satu-satunya sahabat yang punya kekuatan yang luar biasa, gitu ya. Tuh, tadi kan silsilahnya ada, itu silsilah kekuatan juga, karena dia tasawuf, gitu ya. Tasawuf. Kalau Sayyidina Ali itu kebanyakan tasawuf. Maka orang-orang dulu yang silsilah ilmunya ke Sayyidina Ali, berarti yang diutamakan adalah tasawuf. Tapi kalau umpamanya ke imam fikih yang 4, ya, ilmunya ke imam fikih yang 4 berarti rasional. Berarti kekuatannya ada di pikiran. Makanya digabungkan ulama dulu antara kecerdasan hati dan kecerdasan pikiran, dijadikan satu. Nah, kita lagi belajar dua-duanya semua sama. Ada yang para habaib itu, ada yang kecerdasan hati juga banyak, kecerdasan hati ya, yang namanya ilmu apa? Ilmu tasawuf tariqah. Ada juga habib yang kecerdasan rasio, pikiran kita. Nah, ini rasio. Nah, ada kiai juga begitu, ada yang rasionalis, ada yang hati, menggunakan hati. Banyak begitu. Nah, jadi para asatidz kita pun banyak yang rasionalis, ada yang mengandalkan naluri hati. Jadi dua-duanya kita campurin. Maka guru-guru dahulu itu tidak pernah satu punya guru banyak, karena ada yang rasional dipakai, ada yang hati juga dipakai. Ada dijadikan satu dan diajarkan ke murid-murid. Nah, kita nih adalah bagian antara rasionalis dan ini dua-duanya kita pakai, gitu ya. Maka kita lagi belajar masalah ini di kitab Nasoyal Hibud Dunya wal Wacoyal Iman. Ilaihi ad'u, kepadanya lah, tentang apa tuh? Kepadanya tentang jangan kita mensyirikatkan Allah, ya. Jangan syirik kepada Allah. Kepadanya lah aku menyeru, ya. Kepadanya lah aku menyeru. Itu berarti kita tidak mensyirikatkan Allah, ya. Seruannya itu dalam rangka kita tidak mensyirikatkan Allah, ya. Wa ilaihi ma'ab, dan kepadanya lah kami kembali. Kepada siapa? Kepada Allah kita kembali. Nah, di sini dijelaskan. Ya, dengerin ya. Dijelaskan. Fa'aqrabu, maka orang yang paling dekat, an-nasu itu orang yang paling dekat, mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Wa aulahum bihi, adalah dan juga orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, di dunia ini dan di akhirat. Jadi orang yang paling dekat, kemudian orang yang paling dicintai dunia dan akhirat oleh Rasulullah ada, yaitu ahrasahum, adalah mereka yang giat. Ahrasahum, mereka yang giat ala hadzal amri, ala hadzal amri, yang melaksanakan perintah ini. Perintah ini apa? Perintah ini apa? Dakwah. Wa aktsaruhum suglan bihi, dan orang yang paling banyak kesibukannya dengan dakwah. Wa atammahum dukhulan bihi, dan paling sempurna masuknya ke dalam surga fihi, adalah orang yang berdakwah itu. Ini aku maksudkan bihi dakwah, dengan itu adalah dakwah ilal khair, kepada kebaikan. Dakwah kepada kebaikan
al-mufassiri dengan menafsirkan bil iman wa ta'at tentang keimanan dan ketaatan. Ya, wan nahyu dan juga tentang larangan an jiddihima, kebalikan dari taat dan iman. Berarti munkar dan maksiat, ya, dari munkar dan maksiat, kebaikan dari keduanya. Allazi huma alladaini huma, yang orang-orang huma, mereka berdua itu yang kebalikan tadi adalah al-kufru wal maksiyah, yaitu kekufuran dan kemaksiatan. Paham nggak maksudnya? Jadi orang yang paling dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Habib Abdullah ini adalah orang yang senantiasa berdakwah, ya, tentang keimanan dan keislaman. Kita ajarkan keimanan, kita ajarkan keislaman, kita ajarkan ketaatan. Itu yang paling dekat kepada Rasulullah dan sangat dikasihani oleh Rasulullah di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Rasulullah sangat sayang kepada orang ini. Karena apa? Mereka adalah orang yang berjuang di dalam dakwah Islamnya, dan juga paling sempurna masuk ke dalam surga orang yang berdakwah ini, gitu ya. Karena orang yang berdakwah ini yang sangat dikasihani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bentuk dakwah tersebut meliputi satu tentang keimanan, dua tentang ketaatan, tiga tentang nahyu anil munkar. Nahyu anil munkar masuk di dalamnya tentang kekufuran dan kemaksiatan. Jadi kalau ada teman kita nih, teman kita yang berbuat maksiat, berbuat munkar, kita nasihati, jangan, hidup itu cuma sekali, besok nggak bakalan bisa hidup. Kita nggak tahu besok hidup atau mati. Karena besok kita nggak tahu besok hidup atau mati, sadar dari sekarang, gitu ya. Kalau kita sadar dari sekarang, insya Allah kita menjadi orang-orang yang benar. Tapi kalau kita nggak sadar dari sekarang, maka kita pun akan menjadi orang-orang yang tidak benar. Mumpung nyawa kita masih ada, kegiatan kita masih banyak, ya, badan kita masih sehat, hati kita nggak pegal melulu, ya kan? Pikiran kita masih normal, fisik kita masih gentle. Kita buat semacam takbir ini, yaitu tentang ketaatan, dan juga kita mencegah kepada kemaksiatan dengan keadaan diri kita masing-masing, kekuatan diri kita masing-masing. Jangan kita melalui itu semua. Paham nggak? Ya, oleh karena itu kita harus banyak berterima kasih kepada orang-orang yang senantiasa memberikan kepaedahan kepada kita. Dari hadits Imam Ahmad dikatakan ini, malam yashkurun nasa, siapa saja manusia yang tidak bersyukur kepada manusia, la yashkurullah, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Karena dia ngasih ini yang begitu, saya ucapkan terima kasih ya atas dunia. Ucapan terima kasih itu berarti dia tanda-tandanya orang yang bersyukur kepada Allah. Tapi kalau orang yang nggak berterima kasih, dikasih 1000, dia segini ngasihnya, berarti dia nggak bersyukur. Orang nggak bersyukur, berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Ada lagi hadis dari Imam Ahmad juga, man la yashkuru qalila, siapa saja yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, ya, dengan yang sedikit, la yashkuru katsiran, maka dia tidak akan bersyukur kepada yang banyak. Dikasih sedikit sama Allah, kita ucapkan alhamdulillah, masih ada rezeki hari ini.
kemudian dikasih banyak oleh Allah, alhamdulillah. Mungkin ada jatah anak yatim piatu, orang yang tidak mampu, serta orang yang membutuhkan. Ini itu, ya. Itu artinya apa? Man la yashkuru qalilan. Siapa saja yang tidak bersyukur dengan yang sedikit yang Allah berikan, la yashkuru katsiran, maka dia tidak akan bersyukur dengan hal-hal yang lain. Tolong diingat-ingat itu ya. Jangan sampai kita lupa bahwa sedikit banyak kita harus bersyukur kepada Allah. Sedikit banyak kita bersyukurnya. Pertama dengan mengaji pada hari ini termasuk bagian kita bersyukur kepada Allah. Banyak bersyukur kepada Allah, bukan ucapan terima kasih, goodbye ya Allah. Enggak. Ya kan? Enggak begitu. Tapi bersyukur kepada Allah adalah kita mengucapkan kalimat alhamdulillah, kemudian perbuatan kita pun tidak menjurus kepada maksiat, malah justru kita datangkan majelis ya, itu namanya tanda bersyukur. Bukan duit kita dapat rezeki yang banyak kita poya-poya ke Taman Mini Indonesia ini, kita pakai naik titiran. Itu enggak bagus. Ya. Hadis riwayat apa tadi? Hadis riwayat. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi gitu, riwayatnya banyak. Hadisnya apa? Sahih. Menurut definisi dari Imam Ahmad. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir agar kita mampu untuk menyelami agama kita, dan kita pun insya Allah diberikan kekuatan lahir dan batin yang banyak yang halal dan berkah, agar kita semua dapat dengan kita berbuat Allah dakwah Islam. Ila hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. أن الله تعالى يغفر له ويرحمه ويزيد درجته في الجنة وينفعه بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته وبركاته في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.